Indah sungguh bunga kenanga, bunga tersusun di pinggir taman. Pemilu hadir pemersatu bangsa, dalam perbedaan kita satu tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih, bertemu dengan saya Nuri dalam podcast KPU Provinsi Riau bertajuk Orasi, obrolan seputar demokrasi. Baiklah teman pemilih dimanapun berada, siang ini kita hadir di podcast KPU Provinsi Riau membahas tentang kepemiluan. Kali ini kita membahas tentang pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Nah, seperti kita ketahui teman pemilih, selama ini jika kita mendengar kata-kata pemilu, yang ada dalam pikiran kita adalah mencoblos, tinta, presiden, wakil rakyat. Nah, sedangkan lebih dalam jika kita telisik lagi, pemilu itu memiliki makna yang lebih besar untuk bangsa kita. Nah, pada kali ini kita mengundang dua narasumber yang sudah hadir bersama kita pada podcast siang ini. Beliau adalah dua sosok yang sudah berkecimpung di dunia kepemiluan. Yang pertama, mari kita sapa Bapak Hasan. Selamat siang Pak Hasan. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran Bapak pada podcast kita pada siang ini. Untuk teman pemilih ketahui, beliau adalah saat ini sebagai Ketua PPI. Iya benar. Perhimpunan Pemilih Indonesia Provinsi Riau. Iya. Oke. Terima kasih atas Bapak kehadirannya, dan beliau juga merupakan anggota Bawaslu Provinsi Riau tahun 2018 sampai 2023. 23 benar ya. Nah, dari background beliau sendiri kita sudah mengetahui bahwa beliau sudah sering sekali atau sudah terjun langsung dalam kepemiluan kita. Alhamdulillah. Kemudian kita sapa narasumber kita yang kedua, yaitu Pak Anton. Selamat siang Pak Anton. Selamat siang. Terima kasih telah hadir bersama kita. Beliau merupakan Divisi Research and Empowerment dari Yayasan Lore Institute di Provinsi Riau, dan beliau juga merupakan Ketua KPU Kota Pekanbaru tahun 2019-2024. Baiklah Pak, untuk pembahasan kita siang ini, kita pengen tahu bagaimana pandangan narasumber kita siang ini melihat pemilu itu sebagai integrasi bangsa. Makna ini menurut Bapak itu seperti apa? Silakan mungkin dari Bapak Hasan dulu, pertama kali kita pengen tahu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih nih saya dan Bang Anton diundang di podcastnya KPU Provinsi Riau, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami nih untuk bisa berbagi informasi lah. Betul, sama Pak. Bukan berbagi pengetahuan nih, Iya. berbagi informasi saja. Karena Kita saya berkolaborasi pikir, ya. kolaborasi. Karena pada prinsipnya di luaran saya pikir masih banyak juga yang punya kompetensi untuk menjelaskan apa yang dimaksud terkait dengan apa yang kita diskusikan dan kita perbincangkan pada siang hari ini. Nah, terkait dengan yang akan kita diskusikan terkait dengan integrasi bangsa tadi, kan ini kan wacana besar yang digaungkan oleh KPU RI bersama jajarannya ke bawah. Ini kan melihat fenomena yang terjadi di pemilu sebelumnya sebenarnya. Karena kan marak pada waktu itu ketika Pilpres ada frase yang agak kurang menyenangkan lah. Yaitu frase terkait dengan kampret dan kecebong itu. Betul. Dan itu cikal bakal yang sangat membuat polarisasi bangsa ini. Betul. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya KPU sudah tepat mengangkat tema ini di pemilu 2024 dalam rangka bagaimana proses mengintegrasikan elemen-elemen bangsa yang dikhawatirkan terjadi disintegrasi tadi. Betul. Nah, tapi kan ini pemilu 2024 kemarin. Betul. Kita kan belum tahu nih bagaimana pemilu 2029 nanti. Nah, ini berkaitan dengan refleksi lah yang kita lakukan. Bagaimana proses yang sudah dilaksanakan, kemudian dilakukan refleksi atau evaluasi, baru ke depannya kita bicara terkait dengan proyeksi apa yang kita lakukan di 2029 nantinya. Betul. Saya pikir itu mungkin semacam prolog lah. Kenapa ini menjadi diangkat oleh teman-teman KPU Republik Indonesia. Betul, Pak. Mungkin dari Pak Anton, pandangan Bapak bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya kira sama ya dengan Pak Hasan. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh KPU Provinsi untuk sharing, berbagi pengalaman dan pengetahuan. Nah, kalau saya memaknai dari pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu, saya maknai sebagai pemilu itu mewujudkan persatuan dalam kebinekaan. Karena kan begini,
yang namanya pemilu itu kan itu kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan, Betul. baik itu merebut kekuasaan ataupun mempertahankan kekuasaan. Nah, pada kontestasi ini tentu melibatkan banyak pihak, banyak suku bangsa, banyak suku daerah, banyak budaya, banyak kepentingan. Nah, tentu eh, dalam pelaksanaannya pasti terjadi banyak konflik ya, Betul. konflik dan kalau tidak kita kelola, konflik itu akan membahayakan kesatuan bangsa. Nah, sehingga pemilu hadir sebagai sarana memfasilitasi dengan secara sah dan resmi untuk memfasilitasi penanganan konflik ini secara damai. Betul. Nah, bisa kita bayangkan kalau dalam sebuah negara demokrasi itu ketika proses penggantian kekuasaan itu tidak ada pemilu, bisa dibayangkan apa yang terjadi. Betul. Nah, biasanya memang kalau di negara demokrasi yang kemudian ada proses pergantian kekuasaannya tidak melalui pemilu, itu kalau tidak revolusi, satu lagi artinya prosesnya pasti membahayakan kesatuan di negara itu. Nah, sehingga saya memaknainya sebagai pemilu sebagai upaya untuk mewujudkan persatuan dalam berbagai perbedaan. Oke. Dari dua pandangan Bapak barusan, mungkin bisa kita lihat bahwa pemilu itu memfasilitasi untuk yang pergantian kepemimpinan yang mungkin periodenya sudah selesai. Nah, kita menyambung dari sana, menurut Bapak, kita atau mungkin juga Bawaslu yang sebagai penyelenggara pemilu itu bagaimana tantangannya untuk bisa memfasilitasi pemilu ini supaya tetap menjaga integrasi bangsa gitu. Mungkin dari Pak Hasan yang pernah di bidang pengawasan ya. Pengawasan ya. Betul. Baik. Saya pikir saya ingin mengkaji terkait dengan demokrasi terlebih dahulu. Betul. Ini merupakan apa ya? Ini yang dianut di Republik ini sebagai proses yang disampaikan oleh Bang Anton tadi terkait dengan proses seleksi tadi atau mekanisme yang dipilih dalam rangka memilih pemimpin kita. Meskipun tata pelaksanaan dinamakan dengan pemilu, tetapi mekanismenya demokrasi. Sebenarnya Aristoteles dan Plato itu pernah diskusi terkait ini. Beliau mengatakan itu dinukilkan dalam bukunya yang berjudul Republik, buku yang ke-6 terkait dengan filosofi Yunani itu. Dia sebenarnya, khususnya yang berdua tadi ya, Aristoteles dan Plato tadi mengatakan bahwa sebenarnya demokrasi tidak cocok bagi negara yang mayoritas penduduknya adalah menengah ke bawah. Nah, itu sebenarnya dikatakan. Kenapa? Karena kalau menengah ke bawah, terutama berkaitan dengan pendidikan dan ekonominya, maka rentan terkait dengan transaksional atau jual beli suara tadi. Betul. Dan inilah yang dialami oleh negara kita pada saat ini. Kenapa? Karena mayoritas masyarakat kita berpikir bahwa apa yang saya peroleh hari ini, kemudian untuk apa ke depannya. Paling tidak dalam jangka waktu yang singkat. Tidak berpikir soal jangka panjang ke depannya. Selama masa periode dia ya. Tadi. Ini yang terjadi di Republik kita. Nah, oleh karena itu, maka menurut saya untuk pemilu ke depan dua hal ini yang perlu kita benahi. Tetapi yang tentu ini soal kompetensi dan soal kewenangan ya. Kalau KPU Bawaslu saya pikir tidak terlalu bicara soal bagaimana mensejahterakan masyarakat. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan intelektual masyarakat dalam literasi. Salah satunya adalah podcast yang kita lakukan hari ini. Nah, oleh karena itu menurut saya bahwa yang perlu kita lakukan adalah pendidikan politik tadi. Nah, karena ini yang dikhawatirkan oleh Aristoteles dan Plato tadi, yang jauh-jauh sebelum kita lahir ini. Nah, oleh karena itu menurut saya ini perlu kita lakukan meskipun pada saat sekarang ini kita non tahapan, tetapi inilah PR besar kita yang kita lakukan, bagaimana mencerdaskan masyarakat sehingga ketika memilih ke depannya tidak lagi berpatokan apa yang saya dapatkan, tetapi adalah bagaimana memperbaiki negara ini yang terpenting saya pikir saya. Jadi kalau cara langkah-langkah saya pikir banyak lah yang perlu kita lakukan. Berarti menurut Bapak Hasan sendiri di sini adalah kita mencerdaskan masyarakat Indonesia, pendidikan pemilih bahasanya lah gitu ya, tentang bagaimana peran masyarakat terhadap pemilu ini gitu loh. Tujuan kita itu adalah masyarakat mengerti makna pemilu ini besar. Gitu. Entry point-nya itu. Betul, karena menurut Profesor Muhammad bahwa ada 5 elemen sebenarnya yang
yang perlu kita lakukan ketika ingin pemilu itu berintegritas. Salah satunya adalah pemilu yang cerdas. Betul. Nah, kalau yang lainnya terkait dengan penyelenggara adalah penyelenggara yang profesional dan punya integritas. Nah, berkaitan dengan penyelenggara, saya pikir mekanisme yang sudah dibangun berkaitan dengan seleksi, kemudian syarat-syarat yang sudah diperlukan segala macam, saya pikir itu sudah dilakukan lah. Persoal nanti ada yang miss segala macam, itu kan mekanisme yang menentukan. Nah, terkait dengan masyarakat, itulah yang namanya pendidikan politik. Nah, pendidikan politik penting dilakukan agar nanti masyarakat ketika melakukan partisipasi bukan saja hadir di TPS, tetapi kan pemilu itu seperti katakan Mbak Nuri tadi bukan saja soal tinta, soal kertas, tapi kan banyak rentetan sebelumnya. Nah, diharapkan partisipasi masyarakat itu hadir dari awal sampai akhir. Tetapi problem sekarang adalah ketika kita ingin mengkalkulasikan itu, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat agak susah juga. Karena bicara soal angka paling mudah dilihat ketika berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir di pencoblosan itu. Tapi ketika misalnya partisipasi masyarakat di proses pendaftaran, di proses yang lainnya agak susah untuk mengkalkulasikannya. Oleh karena itu memang meskipun demikian ini PR kita bagaimana antusiasme masyarakat bisa hadir mengawal proses demokrasi ini dari tahapan awal sampai dengan selesai. Itu harapan kita. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasan atas pandangan mungkin dari sisi pengawasan kalau saya melihatnya. Nah, dari Pak Anton sendiri yang menjadi ketua KPU pada saat pemilu kemarin, menurut Bapak tantangan terbesar dalam memberikan pendidikan kepada pemilih itu seperti apa, Pak? Iya. Faktornya apa saja menurut Bapak gitu? Iya, jadi gini. Saya juga ingin menarik ke belakang. Pertama, kalau kita bicara soal pemilu sebagai integrasi bangsa, itu kan fungsi pemilu. Nah, fungsi pemilu itu bisa tercapai, harus ada syarat-syaratnya yang harus dilakukan. Karena kalau itu syarat itu tidak terpenuhi, maka terjadilah seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, 2014 isu kampret dan cebong. Betul. Nah, bahkan bukan hanya di Indonesia ya, bahkan di negara yang karakter atau budaya demokrasinya kuat juga itu pernah terjadi. Misalnya di Amerika. Amerika itu kan rujukan untuk sebuah demokrasi lah ya. Demokrasi. Negara yang ingin belajar demokrasi itu perginya ke Amerika. Gitu kan? Betul. Nah, di tahun 2021 juga ada kejadian di Amerika, di mana pendukung Donald Trump itu menduduki DPR-nya Amerika, kemudian yang memprotes hasil pemilihan. Nah, kembali ke tadi, nah kira-kira apa syarat-syaratnya supaya pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu bisa dipenuhi? Nah, tadi salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan. Dia sebenarnya ada banyak faktor-faktornya. Salah satunya misalnya soal pelaksanaan itu harus jujur dan adil. Nah, maknanya di sini adalah pelaksanaan pemilu itu harus jauh dari proses kecurangan, proses intimidasi dan segala macam. Nah, kemudian siapa yang berpotensi untuk melakukan kecurangan itu? Nah, selama ini kan ketika ada terjadi kecurangan, yang selalu disorot itu hanya penyelenggara. Betul. Hanya penyelenggara. Sebenarnya yang berpotensi itu bukan hanya penyelenggara. Nah, kalau kita bicara aktor pemilu, ada penyelenggara, ada pemilih, ada peserta, ada pemerintah. Nah, empat aktor pemilu itu punya potensi untuk melakukan pelanggaran. Kalau pemilih misalnya, dia bisa memilih dua kali. Itu salah satu pelanggaran. Dia bisa juga mengintimidasi lawan dukungannya. Nah, begitu juga dengan peserta dan pemerintah. Pemerintah dia bisa untuk memberikan fasilitas lebih untuk yang dia dukung misalnya. Bisa saja kan? Bisa. Sehingga ini yang saya kira faktor-faktor itu yang harus dipenuhi. Ada banyak faktor sekira. Betul. Berarti seperti yang Pak Anton bilang tadi, ada 4 aktor di sini yang kita lihat. Kalau untuk penyelenggara sendiri, seperti yang kita lihat, perkembangan zaman dengan ilmu teknologi, KPU sendiri juga sudah berbenah diri dengan menyampaikan hasil seakurat mungkin dan transparan mungkin. Kemudian kalau untuk pemerintah sendiri, ya mungkin masyarakat yang menilai begitu. Begitupun dengan pesertanya begitu. Nah, kita menarik dari masyarakatnya.
Menurut Bapak Hasan dan juga Pak Anton, saya pengen lihat pandangan Bapak berdua di sini. Bagaimana peran masyarakat untuk bisa berperan untuk dalam pemilu ini mereka tidak terpengaruh oleh aktor yang lain tadi, sehingga pemilu ini tetap menjadi sarana kita sebagai integrasi bangsa. Karena di sini yang paling banyak kena itu adalah masyarakat, Masyarakat. seperti yang Bapak bilang tadi. Nah, Iya. selain pendidikan pemilih, secara luas, menurut Bapak bagaimana masyarakat untuk bisa berperan dalam pemilu ini gitu loh, sebagai integrasi bangsa? Banyak ruang sebenarnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berpartisipasi. Tidak hanya menjadi penyelenggara pemilu, tetapi menjadi aktor-aktor di luar itu juga bisa sebenarnya. Betul. Terutama menjadi masyarakat itu sendiri. Mm-mm. Karena kenapa? Karena dalam proses demokrasi ini atau pemilu ini bukan saja gaweannya penyelenggara pemilu KPU Bawaslu, Betul. bukan hanya itu, tapi masyarakat juga berperan penting karena bagian dari elemen demokrasi tadi, elemen pemilu Iya. tadi. Nah, seperti katakan oleh Pak Anton tadi. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya adalah masyarakat atau pemilih, teman pemilih tadi, Betul. menurut hemat saya bisa menjadi corongnya kita sebagai agent of change kita, transformasi ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang lainnya. Karena ketika misalnya salah satu masyarakat sudah memiliki pengetahuan, maka tentu diharuskan punya kewajiban menyampaikan informasi itu kepada masyarakat yang lainnya. Karena problemnya ini yang kadang-kadang masa bodoh, udahlah ngapain juga seperti itu yang terjadi pada hari ini. Ketika saya menyampaikan ke orang lain, nggak ada juga untungnya bagi saya. Padahal kan banyak untungnya. Ketika misalnya masyarakat datang memilih, kalau ikut berpartisipasi dari hanya datang memilih kemudian tujuannya melakukan voting itu adalah dalam rangka bagaimana mensejahterakan masyarakat ini, memilih pemimpin yang baik dan segala macamnya, maka tentu kebijakan yang dibuat oleh pemimpin bukan saja baik untuk dia, tetapi tentu untuk masyarakat yang lainnya juga. Betul. Nah, ini yang tentu kita harus kita sampaikan, kita gaungkan sebagai kewajiban kita bersama, bukan saja kepada masyarakat, tapi saya pikir kepada semuanya. Termasuk elemen pemerintah, elemen seperti penyelenggara pemilu. Betul. Karena ternyata penyelenggara pemilu dalam tanda kutip juga ternyata ada juga yang nakal, Iya, meskipun itu oknumnya, hemat saya. Betul. Ya, begitu Mbak Nuri saya pikir. Oke, dengan Pak Anto sendiri bagaimana pandangan Bapak Oke. terhadap? Jadi mungkin saya sedikit menyorot partisipasi. Sebenarnya kalau partisipasi itu kan seperti yang disampaikan oleh Pak Sati, bukan hanya sekedar hadir di TPS ya. Kalau untuk hadir di TPS, Indonesia itu jauh lebih tingkat partisipasinya kalau kita bandingkan dengan Amerika saja, itu jauh lebih tinggi. Amerika di tahun 2021 itu partisipasinya 62%. 62. Tapi Indonesia 81 sekian. Di bulan itu sekitar 82%. Artinya kalau lihat tingkat kehadirannya itu saya kira clear. Tetapi kan kita lihat kualitas partisipasinya itu satu. Kemudian partisipasi itu juga sebenarnya luas. Walaupun memang kalau kita melihat bentuk partisipasi yang digariskan dalam Undang-Undang Pemilu itu kalau saya tidak salah pasal 448 itu hanya 4 bentuk partisipasi itu. Satu dalam bentuk sosialisasi, kemudian pendidikan pemilih, kemudian jajak pendapat, dan yang keempat ada quick count. Begitu juga dengan Undang-Undang Pilkada. Hanya kelebihannya kalau di Undang-Undang Pilkada itu ada pengawasan partisipatif, sementara di pemilu tidak ada. Nah, ini kalau kita melihat regulasi, ini juga sebenarnya tidak memadai. Nah, sehingga saya baca itu ada komentar ada pakar pemilu juga mengatakan banyak sebenarnya ruang-ruang untuk partisipasi oleh masyarakat. Saya ambil contoh salah satunya adalah partisipasi masyarakat dalam partai politik ketika untuk mengusulkan calon. Nah, ini kan sebenarnya jarang itu diperhatikan oleh orang. Bahkan anggota partai politik itu kan minimal kalau di Pekanbaru 1.000 kan. Iya. Nah, kira-kira apa bentuk partisipasinya oleh partai politik? Ketika partai politik ingin mengambil kebijakan yang strategis, ada nggak melibatkan anggotanya? Nah, misalnya yang paling penting itu ketika partai politik mencalonkan seseorang untuk menjadi
taruhlah wali kota atau Betul. calon, ada nggak melibatkan Anggotanya. anggota? Nah, sehingga ini juga perlu menjadi perhatian gitu. Karena tiba-tiba misalnya anggota partai politik itu dari awal beranggapan nanti yang cocok jadi wali kota itu ini. Tahu-tahu ketika pendaftaran Yang dimunculkan yang beda. beda. Betul. Nah, sehingga ini juga perlu menjadi perhatian supaya hasil pemilu itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Nah, sehingga kembali fungsi dari pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu bisa terpenuhi. Tapi kalau syarat-syarat itu tak terpenuhi, saya agak pesimis untuk mengatakan, bahkan mungkin saya berpikiran itu visinya terlalu di langit gitu. Kalau syarat-syaratnya ini belum bisa kita lengkapi atau kita penuhi gitu ya belum Pak. bisa penuhi Seperti yang Bapak Anton bilang dan juga Pak Hasan bilang bahwa masyarakat itu sebenarnya punya ruang atau mungkin malah banyak ruang. Mungkin bisa disebutkan Pak beberapa bentuk atau beberapa ruang yang tadi yang Bapak sebutkan supaya masyarakat bisa masuk ke sana dan merasakan betul pemilu itu seperti apa gitu. Contohnya itu mungkin masyarakat itu tergabung ke dalam suatu asosiasi kah atau dia sebagai masuk ke dalam suatu kelompok kah gitu. Mungkin dari Pak Hasan bisa memberikan pendapat dalam hal ini. Yang Mbak Nuri sampaikan itu bagian ruang yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Misalnya gabung dalam asosiasi, betul, perkumpulan, ya termasuk kami lah kan gabung di dalam perkumpulan. Ketika tidak lagi menjadi penyelenggara, kami merasa terpanggil untuk ikut berpartisipasi bagaimana pemilu ini bisa lebih baik ke depannya. Bukan berarti yang kemarin tidak baik, betul. Tetapi bagaimana dari yang sudah ada ditingkatkan menjadi lebih baik, itu harapan kami. Makanya kami seperti saya di PPI, Bang Anton di LOR, ikut andil dalam proses-proses itu, melakukan proses pengawasan sesuai dengan kompetensi yang kita miliki. Karena tentu soal kewenangan berbeda ketika kita menjadi penyelenggara. Karena ketika menjadi penyelenggara tentu kewenangan itu sudah diatur dalam undang-undang. Kalau kita kan sebagai masyarakat tidak punya kewenangan khusus seperti itu untuk melakukan proses-proses pelaksanaan, termasuk penindakan dan segala macam. Tetapi dalam proses pelaksanaan ini, ketika kita bicara soal tahapan Mbak Nuri, tentu masyarakat bisa ambil bagian ketika misalnya menemukan gejala pelanggaran, menjadi ambil bagian melakukan melaporkan dan segala macam. Itu dalam di antara hal-hal yang bisa dilakukan ketika dalam tahapan. Nah, ketika di luar tahapan sekarang, tentu proses itu berbeda. Maka diantaranya ketika misalnya ada diskusi dan segala macam, bisa memberikan informasi bahwa pemilu itu sebaiknya seperti A, B, C dan seterusnya. Kemudian ketika misalnya ada proses pertemuan segala macam di lingkungannya, misalnya seperti saya lah, saya kan ada lingkungan saya, ada masjid, surau segala macam. Ketika ada pertemuan segala macam, kan tidak salah juga ketika memberikan informasi pencerahan terkait dengan pemilu itu seperti apa, sebaiknya kita laksanakan seperti apa, dan hadir itu bagaimana dan seterusnya. Dan ini menjadi penting dalam rangka bagaimana proses pemilu ke depan lebih baik. Kenapa demikian? Karena pemilu itu kan bukan saja di hari H itu, tetapi menjelang hari H itu yang perlu kita lakukan. Nah, persiapan itu menurut hemat saya kita lakukan dari sekarang. Kenapa? Karena memang dikatakan demokrasi itu atau pemilu itu adalah prosesnya itu tidak bisa kita prediksi, tetapi hasilnya itu kan bisa kita prosesnya bisa kita prediksi tahapan-tahapannya, tetapi hasilnya tidak kita bisa prediksi. Karena tahapannya sudah ada A, B, C dan seterusnya, tetapi kita nggak tahu siapa yang bakal menang. Iya, betul. Nah, oleh karena itu sampaikanlah kepada masyarakat, kata kuncinya adalah ketika kita berpartisipasi, meskipun berbeda pilihan, tetapi jangan sampai nanti perbedaan itu menimbulkan problem di kemudian hari, pertengkaran, perselisihan. Kenapa, Banton? Karena ada di kampung saya sendiri di Makassar, ternyata ketika beda pilihan di pemilu sebelumnya itu, orang yang meninggal jadi korban. Kenapa? Karena ternyata dia dikuburkan di tempat yang berbeda pilihan. Akhirnya yang punya tanah itu tidak tidak berkeinginan bahwa kuburan tadi di situ. Itu terjadi di Makassar karena saya kan orang Sulawesi. Jadi terjadi akhirnya mau tidak mau dipindahkan. Kan yang kasihan yang sudah meninggal jadi korban terkait dengan perbedaan itu. Nah, kata kuncinya itu Mbak Nuri. Jangan sampai perbedaan itu menimbulkan problem di kemudian hari. Nah, kata kuncinya kita harus menyamakan diri,
Kemudian intinya mencari ruang-ruang persamaan ketimbang kita memperbesarkan ruang-ruang perbedaan itu. Oke, berarti di sini posisinya adalah untuk mempertahankan kebersamaan ini. Mungkin kalau masyarakat secara luas tidak akan aware, Pak, karena mungkin kita semua sudah punya kepentingan sendiri. Betul, ya. Jadi tidak semua akan melek dengan politik, apalagi pemilu seperti ini. Yang mereka tahu adalah yaudah datang ke TPS, coblos selesai gitu ya. Nah, menurut Pak Anton di sini pandangan Bapak, kalau masyarakat sendiri mungkin belum aware, yang dikatakan oleh Pak Hasan sebelumnya adalah mungkin seperti Bapak Anton dan Pak Hasan sekarang sebagai pegiat pemilu nih, gitu. Berarti sepenting apakah di sini pegiat pemilu menjelang hari H pemilu itu dalam merangkul masyarakat dan mereka bisa meyakinkan masyarakat bahwa pemilu ini sepenting ini gitu, bukan hanya sekedar datang mencoblos terus pulang gitu kan. Oke, silakan Pak Anton. Iya, jadi memang kalau kita lihat tahapan pemilu itu kan panjang ya. Betul. Dan ketika tahapan pemilu, kalau kita berharap misalnya soal sosialisasi itu dilakukan oleh penyelenggara, tentu dia sibuk dengan tahapannya. Nah, tentu waktu jeda yang cukup panjang ini bisa dimanfaatkan oleh semua pihak yang concern terhadap kepemiluan untuk bisa melakukan sosialisasi ya seperti yang kita lakukan ini, dan banyak bentuk kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa dilakukan. Nah, sehingga ketika tahapan pemilu berjalan, tinggal mukul gong saja lagi, tinggal jalan saja. Mungkin saya kira itu, dan memang sangat penting untuk untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat kita. Berarti di sini posisinya kita memang harus bersinergi ya Pak. Harus bersinergi. Penyelenggara, pegiat pemilu, pengawas, bahkan masyarakat sendiri ikut andil di dalam hal itu. Baik di sini sebagai pemilih, tentu harus menjadi pemilih yang cerdas, mengetahui bagaimana sebenarnya perjalanan pemilu, kemudian siapa yang bakal dipilih gitu. Nah, ini kita sudah membahas masalah 4 aktor tadi nih Pak, apalagi masyarakat. Karena di sini kita pengennya pemilu ini betul-betul menjadi sarana kita bersama untuk integrasi bangsa kita. Nah, kita melirik sedikit ke arah media. Mungkin masyarakat sekarang itu sudah tidak awam lagi ya, maksudnya dengan teknologi sosial media gitu. Nah, menurut Bapak, bagaimana peran media di sini dalam menjaga integrasi bangsa, dalam memperkenalkan atau semakin mengenalkan lagi pemilu pada masyarakat gitu? Oke, silakan pada Pak Anton atau Pak Hasan, boleh. Baik, sebelum bicara terkait dengan media, karena ini juga menjadi elemennya demokrasi, menyambung sedikit dengan disampaikan Pak Anton tadi terkait dengan kenapa pentingnya literasi demokrasi kita gaungkan kepada masyarakat. Karena hasil dari proses seleksi itu atau proses pergantian kepemimpinan itu akan dirasakan oleh masyarakat bukan saja hari itu, tetapi 5 tahun akan dirasakan oleh masyarakat. Saya ambil contoh, ini ada teh misalnya, di depan saya kebetulan ada teh, di depan Pak Anton ada kopi. Salah satu elemennya misalnya ada teh, ada kopi, ada gula, itu kan ada harga di situ. Nah, harga itu kemudian di antara harga itu kan juga terpot soal pajak. Nah, penentuan pajak dan segala macam itu kan merupakan kebijakan dari pemerintah. Nah, ketika misalnya pemerintah atau masyarakat salah pemilih pemimpin, maka bisa jadi nanti pemerintah yang memerintah itu akan sewenang-wenang terkait dengan mengambil kebijakan. Misalnya harga pajak tinggi dan segala macam, kita kan ada ada sejarah sampai pajak dinaikkan 200% yang di salah satu daerah itu. Iya, betul. Itu kan bagian dari proses ketika misalnya masyarakat kita ambil tanda kutip salah lah kira-kira begitu terkait dengan memilih pemimpin. Pemimpin yang dipilih ternyata tidak pro kepada masyarakat. Itu pentingnya kita lakukan proses pencerdasan masyarakat dalam rangka literasi demokrasi tadi itu. Nah, terkait dengan demokrasi, karena demokrasi terkait dengan media tadi, karena media adalah elemen dari demokrasi tadi, maka tentu media ini harus menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam rangka juga mencerdaskan masyarakat. Jangan sampai sebaliknya, justru informasi disampaikan oleh media itu adalah informasi yang hoax, informasi yang salah dan segala macam.
Karena sekarang kan sudah sudah luar biasa informasi yang disampaikan cepatnya. Hari ini terjadi di Pekanbaru, bahkan ke orang Pekanbaru belum tahu, tapi di daerah-daerah sudah tahu. Betul. Terkait Menyebar ini. dengan cepat ya Pak. Cepat sekali Betul. informasi sampai ke masyarakat. Maka oleh karena itu, maka media tadi harapan kita adalah memberikan informasi kepada masyarakat, informasi yang benar-benar senyatanya. Misalnya kalau ketika ada proses pilkada atau pemilu, ya disampaikanlah fakta yang terjadi di lapangan. Nah, selain itu tentu juga media punya kewajiban untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Kenapa demikian? Karena penyelenggara pemilu misalnya Mbak Nuri dan kawan-kawan tentu tidak bisa serta-merta hadir di masyarakat untuk memberikan informasi secara langsung. Maka media inilah perannya diharapkan, dibutuhkan. Intinya memang ya harus ada sinergitas di antara kita dalam rangka bagaimana pemilu ini bisa berjalan lebih baik ke depannya. Salah satunya adalah media tadi. Kalau dengan Pak Anton sendiri memandang media sebagai salah satu bentuk menjaga integrasi bangsa seperti apa Pak? Iya, jadi salah satu bentuk dari sekian bentuk partisipasi masyarakat itu adalah menulis berita. Menulis berita itu kan biasanya dilakukan oleh media. Nah, sebenarnya menulis berita itu tidak mesti juga harus media ya, walaupun memang yang fokus itu pasti adalah media. Jadi itu adalah salah satu bentuk partisipasi yang mesti juga perannya atau ruang tadi itu yang harus dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Hasan tadi, bagaimana proses pendidikan politik itu juga harus dilakukan oleh media. Jangan sampai informasi-informasi yang disampaikan justru memecah belah anak bangsa. Betul. Ini yang tidak kita inginkan. Sehingga kalau ada media, mestinya dia memberitakan hal-hal yang bagaimana supaya mempersatukan anak bangsa. Nah, saya sebenarnya kalau berbicara soal pendidikan politik, ada satu hal lagi yang punya tanggung jawab sangat besar terhadap pendidikan politik, yaitu partai politik. Nah, sebenarnya kan yang punya, kalau kita lihat baca di undang-undang partai politik itu, partai politik punya kewajiban untuk melakukan pendidikan politik pada masyarakat. Betul. Nah, ini yang perlu juga kita lihat gitu. Kenapa dari tadi mungkin saya selalu bicara soal partai politik ya? Karena begini, kalau menurut saya partai politik itu adalah gambaran dari pelaksanaan demokrasi di bangsa kita. Seperti apa proses demokratisasi di partai politik? Seperti itulah proses demokratisasi di bangsa ini. Misalnya, kalau proses pemilihan pemimpinnya di partai politik tidak melibatkan anggotanya, dan itulah gambaran yang terjadi di bangsa ini. Betul. Nah, kalau ketika partai politik ketika menentukan kebijakannya tidak menggambarkan tidak demokratis lah ya. Tidak demokratis dan tidak membantu untuk kepentingan masyarakat. Iya. Seperti itulah gambaran pemimpin kita ketika terpilih ya begitulah. Maka memang harus memiliki Pak andil besar masyarakat dalam melihat dan juga menilai apa yang akan dipilih pada pemilu gitu. Nah, Pak, seperti yang Bapak contohkan tadi Pak Hasan, bahwa masyarakat itu cenderung agak gampang diprovokasi. Benar ya. Apalagi pada saat sudah mulai ada isu-isu pemilihan. Betul. Nah, menurut Bapak sendiri, bagaimana cara meredam? Karena masyarakat tidak bisa kita atur juga. Betul. Pilih A, pilih B, pilih C. Nah, menurut Bapak, apa kira-kira yang bisa dilakukan dalam meredam supaya tidak terjadi polarisasi atau konflik selama dalam tahapan menjelang pemilihan tersebut gitu? Ya, masyarakat memang mudah dipecah belah. Nah, karena tadi itu dikatakan Aristoteles tadi itu, karena memang karakteristik kita masih menengah ke bawah dalam hal literasi dan segala macam. Nah, oleh karena itu memang tentu penguatan kapasitas yang perlu kita lakukan. Karena apa? Karena ketika misalnya literasi politiknya sudah mapan, tentu tidak akan mudah. Kenapa? Karena sudah ada filter dalam dirinya. Ketika ada informasi yang datang, tentu dia menyaring terlebih dahulu. Oh, ternyata disampaikan ini adalah salah. Ketika salah, ya kenapa saya ikuti? Kan kira-kira begitu. Tetapi ketika literasi politiknya tidak memadai, ketika ada yang datang menyampaikan informasi meskipun itu salah, maka akan diterima mentah-mentah. Nah, ketika itu yang terjadi,
Maka inilah yang kadang-kadang bisa memecah belah masyarakat dan pada akhirnya tentu bangsa ini juga akan terpecah belah. Maka ya kata kuncinya penguatan literasi. Dan inilah yang perlu kita lakukan dalam non-tahapan ini sampai dengan tahapan akan datang. Nah, yang ikut berpartisipasi dalam proses literasi politik bukan saja penyelenggara pemilu, karena penyelenggara pemilu kan tentu ruang geraknya juga terbatas. Salah satu sampaikan oleh Pak Anton tadi, partai politik. Karena memang partai politik memang punya kewajiban yang dia mandatkan dalam undang-undang partai politik adalah bagaimana melakukan pendidikan politik bukan saja kepada anggotanya, tetapi kepada masyarakat secara luas. Nah, salah satu contohnya adalah ketika misalnya ada anggota politik atau anggota partai politik yang terpilih, itu kan ada melakukan reses ini. Nah, reses itu bukan saja dalam rangka meminta masukan, input atau aspirasi dari masyarakat, tetapi di sebalik itu juga harusnya memberikan pencerahan, memberikan informasi dan segala macam. Karena inilah yang harus dilakukan. Tapi kadang-kadang kan ini yang tidak terjadi. Yang justru yang terjadi adalah hanya menginput aspirasi, tetapi tidak memberikan proses pencerahan kepada masyarakat. Nah, oleh karena itu pada saya seluruh elemen masyarakat harus melakukan itu, pendidikan politik ini. Nah, pendidikan politik caranya banyak itu caranya. Misalnya di sekolah kan ada juga yang bisa kita manfaatkan. Sekarang kata salah itu ada semacam P4 apa P5 namanya itu ya. P5 ya. P5 itu kan bisa kita gunakan dalam rangka misalnya hadir ke sana, kemudian memberikan informasi kepada peserta didik, agar peserta didik meskipun belum memiliki hak pilih, tetapi paling tidak sudah ada input pengetahuan berkaitan dengan demokrasi itu seperti tidak asing apa. lagi. Tidak asing lagi. Ketika sudah terjun ke masyarakat, ternyata ya ini loh. Yang kemarin yang saya dapatkan informasinya ketika Mbak Nuri datang ke sekolah misalnya begitu. Nah, ini yang dikatakan tadi Pak Anton tadi, menyambung Pak Anton, bahwa proses pemilu tadi itu bukan saja ketika proses tahapan itu. Sehingga ketika jauh-jauh hari sudah kita persiapkan, ketika sudah menjelang hari H kan sudah tidak kagok lagi. Sudah mengalir. Sudah mengalir saja. Dan kemudian barometer berpikirnya bukan saja berkaitan dengan apa untuk saya, keluarga saya dan golongan saya, tetapi jauh lebih besar dari itu. Misalnya bagaimana kepentingan masyarakat secara umum, meskipun berbeda pilihan, bagaimana untuk bangsa. Dan kalau ini sudah kita kedepankan, insya Allah integrasi bangsa akan tercapai. Dan inilah yang visi besarnya dari KPU Republik Indonesia. Begitu, Baik, terima kasih dengan Pak Hasan. Bagaimana dengan Pak Anton? Iya, jadi saya hanya menyambung juga dari Pak Hasan. Jadi saling sambung lah Pak ya. Nah, kalau kita runut ke belakang tadi sebenarnya kan sudah ada beberapa poin itu untuk bagaimana untuk mencapai itu. Satu, harus pelaksanaan pemilu itu harus jujur dan adil. Dan yang kedua, harus ada partisipasi masyarakat yang luas. Dan yang ketiga, ada pendidikan pemilih atau literasi ya. Yang keempat saya kira tadi juga sudah disampaikan soal penyelenggara yang independen dan profesional. Itu juga harus terpenuhi. Kemudian yang kelima itu kepastian hukum, seperti yang sudah dibahas juga oleh Pak Hasan. Kepastian hukum itu jelas aturannya. Jelas aturannya tidak seperti di Orde Baru ya, seperti yang disampaikan Pak Hasan. Jelas aturannya, tetapi hasilnya tidak diprediksi. Kalau di Orde Baru kan aturannya tidak jelas, tapi kita sudah tahu pemenangnya. Kebalikannya ya. Kebalikannya, belum lagi pemilu bahwa kita sudah tahu bahwa yang akan menang siapa. Nah, sehingga kepastian hukum itu perlu supaya hasil pemilu itu juga bisa diterima oleh masyarakat dan seluruh peserta. Dan selanjutnya yang kelima adalah keenam? Yang kelima adalah seluruh yang aktor pemilu itu saling menghormati, terutama peserta, saling menghormati pada saat pelaksanaan. Nah, ini terutama pada saat kampanye misalnya. Ya, saya kira kampanye negatif itu tidak dilarang. Kan tidak ada larangan untuk kampanye negatif. Yang dilarang itu adalah kampanye hitam atau memfitnah, menyampaikan keburukan lawan, tapi itu fakta boleh. Tetapi kalau menurut saya itu juga harus dihindari. Yang mesti itu adalah yang mesti dilakukan oleh masing-masing pendukung calon itu adalah bagaimana menampakkan atau
positifnya calonnya saja gitu. Iya betul. Nah sehingga konflik-konflik itu tidak akan terlalu besar. Iya. Dan terakhir sportif. Iya. Begitu selesai pemilu, ya hasil pemilu itu harus diterima. Iya. Nah tentu kalau yang terakhir ini bisa dicapai kalau 1, Prosesnya 2, 3, 4, 5 tadi sudah dipenuhi. Ini prosesnya. Saya yakin kalau yang mulai dari 1 sampai 4, 5 tadi dipenuhi, saya kira seluruh orang akan bisa menerima gitu. Iya betul. Jadi, Baik, maka pada ujung podcast kita ini Pak, bisa kita simpulkan sedikit bahwa sebenarnya pemilu itu memang betul sebagai sarana integrasi bangsa jika kita bersama yang ada di dalam pemilu tersebut bisa berkolaborasi dengan baik. Gitu, apalagi masyarakat pada umumnya bisa terus menambahkan wawasan dan kita pun sebagai penyelenggara memberikan terus literasi demokrasi dan juga pendidikan terhadap pemilih kita gitu. Baik Pak, seru sebenarnya pembicaraan ini, tapi kita akan sambung lagi mungkin di pertemuan kedepannya. Mungkin sebelum ditutup Mbak Nuri, karena tadi Mbak Nuri udah ada pantunnya. Boleh, silakan tutup Pak dengan Hasan. pantun lah ya. Oke, silakan Pak Hasan. Ke pasar membawa tas. Iya. Tas dibawa berisi nasi. Pemilu akan berkualitas kalau kita semua ikut berkolaborasi. Betul sekali. Mantap banget. Baik, teman pemilih, demikian podcast kita pada siang ini. Kita berharap bahwa teman-teman pemilih di sini juga kedepannya akan lebih ikut berpartisipatif karena bagaimanapun pemilu itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama, tidak hanya kita sebagai penyelenggaranya. Dan di sini kita ingin tutup juga Pak dengan pantun. Oh, pantunnya. Jalan-jalan ke Meranti, pulangnya membawa mie sagu. Melalui pemilu kita menjaga integrasi dan juga bangsa yang kuat, rakyatnya akan bersatu. Terima kasih kepada teman pemilih telah menyaksikan podcast kita pada hari ini. Saya Nuri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.